datang di channel YouTube Jason Meiring. Kita akan membuktikan corollary 2.19. Corollary adalah akibat langsung dari suatu teorema. Misalkan Y, Z elemen dari R dengan Y, Z lebih dari 0. Kita akan buktikan pasti ada N elemen dari N sehingga Z kurang dari NY. Karena Y dan Z lebih dari 0, artinya Y dan Z ini bilangan real positif, maka Z per Y itu terdefinisi dan dia anggota dari bilangan real. Berdasarkan sifat Archimedes, maka pasti ada N. Jadi eksistensi dari N anggota bilangan asli ini dijamin oleh sifat Archimedes, di mana Z per Y ini kurang dari N, sesuai dengan teorema Archimedes, sifat Archimedes tadi. Kita kali kedua ruas dengan N diperoleh Z kurang dari NY. Berarti kita telah membuktikan corollary 2.19 bagian A. Selanjutnya kita akan buktikan bagian B. Misalkan Y, Z elemen R dengan Y, Z lebih dari 0, sama seperti tampil mirip dengan sebelumnya. Kita akan buktikan pasti ada N anggota dari N, sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y. Pilih Z sama dengan 1 pada bagian A. Bagian A itu Z kurang dari NY. Kemudian di sini Z-nya kita pilih 1, sehingga Z kurang NY, karena Z-nya 1 menjadi 1 kurang NY. Pasti ada N elemen dari N ini dijamin oleh bagian A yang telah kita buktikan sebelumnya. Sekarang berarti tinggal kita tunjukkan bahwa 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y. Karena N elemen dari N, 0 tentunya kurang dari 1, dan 1 kurang dari NY ini. Kita bagi ketiga suku atau ketiga ruas tadi dengan N, atau kita kali dengan 1 per N, diperoleh 0 kurang 1 per N kurang dari Y. Berarti kita telah membuktikan bagian B ini. Sekarang kita masuk ke bagian C. Kita akan buktikan bahwa ada N anggota dari bilangan asli, sehingga N kurang 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari N. Sifat Archimedes menjamin bahwa terdapat himpunan tak kosong AZ. AZ ini adalah semua anggota bilangan asli yang nilainya lebih dari Z. Teori Archimedes menjamin eksistensi bahwa ada bilangan asli yang lebih dari suatu bilangan real. Di sini konteks bilangan realnya adalah Z. Jadi semua bilangan asli yang dijamin eksistensinya oleh sifat Archimedes yang lebih dari Z itu dikumpulkan dan kita notasikan sebagai himpunan AZ. Dan tentunya AZ ini anggota dari himpunan bagian dari bilangan asli. Berdasarkan sifat terurut dari N, maka AZ mempunyai minimum. Sebut saja minimumnya adalah N. Karena N adalah minimum dari AZ, maka N kurang 1 pasti bukan anggota dari AZ. Ya. Sebagai contoh, kalau misalkan kita pakai bilangan, ya walaupun tentunya untuk pembuktian kita tidak bisa menggunakan bilangan, tapi untuk lebih mudah memahami, misalkan Z-nya tadi adalah bilangan asli, bilangan real, Z itu anggota dari bilangan real. Ini Z anggota dari bilangan real, misalkan Z-nya adalah setengah, maka bilangan asli yang lebih besar dari Z ini kita kumpulkan dan
kita notasikan sebagai himpunan AZ. Artinya himpunan semua bilangan asli yang lebih dari Z tadi. Tentunya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka AZ ini pasti memiliki nilai minimum yang dijamin oleh sifat terurut dari bilangan asli. Minimum di sini adalah 1. Maka 1 N kurang, jadi ini adalah N, minimumnya ini adalah N menurut konteks ini. Maka karena 1 ini adalah nilai minimum dari AZ, maka N kurang 1, N nya adalah 1. Berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. 0 ini pastilah bukan anggota dari AZ. Ya. Mengapa demikian? Karena N tadi adalah nilai minimum dari bilangan asli yang lebih dari Z. Sehingga kalau kita kurangi dengan 1, maka N kurang 1 ini, N kurang 1 itu akan kurang dari Z tadi. Padahal AZ ini adalah himpunan semua bilangan yang lebih dari Z. N kurang 1 ini lebih tepatnya kurang dari sama dengan Z. Tentunya N kurang 1 ini bukanlah anggota dari AZ. Akibatnya N kurang 1 tadi ini kurang dari sama dengan Z. Jadi terbukti ada N elemen dari N, sehingga N kurang 1 kurang dari sama dengan Z. Jadi eksistensi dari N ini adalah AZ pasti memiliki nilai minimum yang disebut dengan N berdasarkan sifat terurut dari bilangan asli. Kemudian kita peroleh N kurang 1 kurang dari atau sama dengan Z. Kemudian Z ini kurang dari N. Mengapa? Karena N ini anggota dari AZ, atau N ini lebih khususnya adalah nilai minimum dari AZ. AZ adalah semua bilangan asli yang lebih dari Z. Dengan demikian N ini lebih dari Z. Nah, teori korolari 2.19 bagian C ini menunjukkan bahwa di antara dua bilangan asli yang berurutan itu pasti ada bilangan real Z elemen dari R. Berarti kita telah membuktikan korolari 2.19 bagian A, B, dan C. Silakan membuktikan atau mengulanginya secara mandiri tanpa melihat video ini. Selamat belajar dan terima kasih.